Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 29 Februari 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan yang pertama dikutip dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5-10. Yeremia menyampaikan firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya menjauh dari Allah. Ia akan tinggal di tanah kersang, di padang gurun, di padang asing yang tidak berpenduduk. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi air, yang akhirnya mendapatkan sari-sari makanan dari air itu. Daunnya tetap hijau dan menghasilkan buah. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19-31 dikisahkan mengenai perumpamaan orang kaya dan Lazarus, seorang pengemis. Orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan bersukacita dalam kemewahan setiap hari. Pendek kata, semuanya terpenuhi. Sedangkan Lazarus pengemis itu, badannya penuh borok, dan selalu berharap untuk mendapatkan makanan dari apa yang jatuh dari meja si orang kaya itu. Bahkan anjing-anjing pun datang untuk menjilati boroknya. Namun ketika mati, keduanya mengalami nasib yang berbeda. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham oleh malaikat, sedangkan orang kaya masuk dalam sengsara alam maut dan memohon agar Lazarus mencelupkan jarinya ke air dan menempelkan pada lidah orang itu untuk menyejukkan dari kesakitan nyala api. Dan Abraham berpesan, mereka yang di dunia haruslah mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, agar mereka akhirnya bertobat dan masuk dalam kerajaan surga dalam pangkuan Abraham. Saudara-saudaraku terkasih, pesan kedua bacaan amat jelas bagi kita. Berpangkal dari bacaan yang pertama, peringatan Yeremia, agar orang tidak mengandalkan kekuatannya, tidak mengandalkan manusia,
tidak mengandalkan kehebatannya, melainkan mengandalkan Allah, akan mendapatkan berkat dan keselamatan. Mereka akan diberkati oleh Allah. Bacaan Injil semakin menegaskan bagaimana yang terjadi. Injil tidak berbicara soal kaya atau miskin, tetapi bagaimana menggunakan kekayaan itu untuk tetap mengandalkan Allah. Kesalahan si kaya adalah merasa hebat, merasa kuat, sehingga mengandalkan kekayaannya, tidak mengandalkan Tuhan, dan kurang peduli kepada orang-orang lain. Sedangkan si miskin Lazarus mengandalkan Allah dari kemiskinannya. Apakah orang kaya tidak bisa mengandalkan Allah? Sangat bisa. Semua orang tanpa kecuali bisa mengandalkan Allah, tergantung bagaimana menyadari hidupnya di hadapan Allah. Kalau orang merasa cukup, merasa hebat dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, boleh dipastikan mereka akan mengandalkan kekuatan itu dan kurang mengandalkan Allah. Penyesalan orang kaya itu terlambat ketika sudah ada pada garis akhir. Ketika ia melihat Lazarus dalam kegembiraan, sukacita di pangkuan Abraham, barulah si kaya sadar. Oleh karena itu, kita diajak untuk merenungkan bacaan yang pertama dan belajar dari bacaan Injil. Kekuatan, kuasa, kekayaan, dan kepandaian hanyalah sarana yang diberikan Tuhan agar kita tetap mengandalkan Tuhan dan menjadikan kekayaan, kekuasaan, kepandaian untuk melayani orang lain, karena itu bukan andalan kita. Andalan kita adalah Allah sendiri. Namun diingatkan bahwa di tengah-tengah dunia ini godaan-godaan sungguh kuat, sehingga kita akhirnya jatuh di dalam egoisme, mengandalkan kekuatan sendiri, dan akhirnya lupa bahwa kita semua harus datang kepada Allah, mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Abraham mengingatkan kepada orang kaya bahwa di tengah-tengah dunia ini sudah ada kesaksian Musa dan para nabi, hendaknya didengarkan, diikuti, agar akhirnya orang tidak jatuh pada pengandalan diri sendiri. Kalau kita rendah hati, maka kita sadar semua kekayaan, semua kekuatan, semua kepandaian berasal dari Allah. Maka kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dipenuhi dengan kekhawatiran dan merasa belum cukup dengan kekayaan, kepandaian, kekuatan, dan kuasa, sehingga cenderung untuk mengabaikan orang lain, egois, dan mencari
terus mencari kekayaan, kekuatan, kepandaian untuk memperkokoh dirinya sendiri. Namun kita ingat sabda Tuhan, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus Kristus, ia akan mendapatkan kenyawanya atau keselamatan. Maka mari bersama-sama kita cari keselamatan dengan mengandalkan Allah, dengan cara kita tidak khawatir akan kepandaian, kekayaan, kekuatan kita bila kita bagikan kepada sesama. Kita yakini bahwa Allah akan memberikan apa yang kita minta, sehingga tidak kita kejar mati-matian sampai melupakan Allah dan akhirnya tidak mengandalkan Allah, melainkan mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia menegaskan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan masuk dalam neraka, dan terberkatilah mereka yang mengandalkan Allah dan masuk dalam kerajaan surga. Mari kita renungkan bagaimana kita selama ini, apakah sudah mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Semoga masa prapaskah, masa Panen dan puasa betul-betul menjadikan kesempatan untuk refleksi, dan akhirnya kita mencoba selalu mengandalkan Allah di dalam segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Kau ingatkan agar kami mengandalkan Engkau sehingga mendapatkan berkat dan kehidupan. Bantulah kami untuk melawan kesombongan, ego kami dan dunia, agar akhirnya kami kelak boleh ikut dalam kebahagiaan surgawi bersama orang-orang kudus-Mu. Kuatkanlah iman kami yang lemah. Semoga dalam situasi apapun tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu, dan yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dalam mendapatkan ekonomi itu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan demi kesehatan kita dan keselamatan kita. Dan kita bantu orang lain, bila kita sehat, orang lain juga sehat. Maka mari kita jaga dan kita berpola hidup sehat. Kita masuki masa prapaskah ini dengan rendah hati, menyesali dosa-dosa kita, berbuat kebaikan dengan mengisi kotak APP, sehingga kita tetap mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi bagi gereja dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa kita, dengan karya dan tenaga, dan dengan dana. Terima kasih kepada panjenengan semua berhadapan dengan orang miskin, orang-orang yang kena musibah, gempa bumi, gunung meletus, banjir, yang sungguh memberikan kelegaan bagi mereka. Semakin banyak kita membantu, semakin Tuhan memberkati. Maka mari bersama-sama kita teruskan perjuangan kita bersama.
agar gereja benar-benar menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah masyarakat. Kita perbanyak ibadat kita, doa-doa kita, agar akhirnya kita semakin mampu mengadakan Dia di atas segala-galanya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.